Tiongkok adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Secara geografis, Cina atau Tiongkok terletak di benua Asia bagian timur atau Asia Timur dan berada di antara 18 derajat lintang utara sampai 54 derajat lintang utara dan 73 derajat bujur timur sampai 135 derajat bujur timur. Di bagian utara Cina berbatasan dengan Mongolia, Rusia, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Nepal, Bhutan, India, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Cina memiliki 3 sungai utama, yaitu Sungai Kuning atau Huanghe, Sungai Yangtze atau sungai terpanjang yang ada di Cina, dan Sungai Siqiang. Peradaban Cina kuno berkembang di kawasan lembah Sungai Huanghe. Sungai Huanghe ini berhulu di pegunungan Kunlun, Tibet, dan bermuara di Laut Kuning. Sejak zaman Neolitikum sekitar 5000 sebelum Masehi, masyarakat Cina kuno telah mengusahakan pertanian di sepanjang lembah Sungai Kuning. Di sana mereka menanam buah-buahan, kacang-kacangan, serta sayur-sayuran. Mereka juga memelihara beberapa hewan untuk diternak. Kebudayaan bertani ini dikenal dengan sebutan Yangzhou. Masyarakat petani Cina mulai membangun perkampungan dengan menggunakan peralatan dari batu untuk bekerja di ladang. Masyarakat yang bertani membudidayakan tanaman seperti gandum dan memelihara babi. Kebudayaan bertani Yangzhou kemudian berkembang menjadi kebudayaan Longshan sekitar 2500 sebelum Masehi, di mana pada saat itu sudah memasuki zaman kerajaan. Kebudayaan ini diketahui memiliki peradaban yang lebih maju, di mana orang-orang sudah menggunakan tulang hewan untuk berburu dan sudah mengembangkan hewan yang telah banyak daripada sebelumnya untuk dipelihara seperti babi, domba, sapi, dan kuda. Pada zaman dahulu, Cina mengalami pergolakan sosial dan politik yang mengakibatkan bangsa Cina mengalami perubahan besar. Kerajaan Cina dimulai dari tahun 2100 sebelum Masehi sampai 1911 Masehi, dengan susunan dari awal sampai akhir masa dinasti. Dinasti yang pertama yaitu dinasti Xia sekitar 2100 sebelum Masehi sampai 1600 sebelum Masehi. Yang kedua dinasti Shang sekitar 1600 sebelum Masehi sampai 1046 sebelum Masehi. Yang ketiga dinasti Zhou sekitar 1046 sebelum Masehi sampai 256 sebelum Masehi. Pada zaman kekaisaran, yang pertama dinasti Qin atau Qin sekitar 221 sebelum Masehi sampai 206 sebelum Masehi. Yang kedua dinasti Han sekitar 206 sebelum Masehi sampai 220 sebelum Masehi. Yang ketiga Saman Tiga Negara sekitar 220 sampai 280 Masehi. Yang keempat dinasti Jin sekitar 280 sampai 420 Masehi. Yang kelima dinasti Utara dan Selatan sekitar 420 sampai 589 Masehi. Yang keenam dinasti Sui sekitar 589 sampai 618 Masehi. Yang ketujuh dinasti Tang sekitar 618 sampai 907 Masehi. Yang kedelapan dinasti Liao sekitar 907 sampai 1125 Masehi. Yang kesembilan dinasti Song sekitar 960 sampai 1279 Masehi. Yang ke-10 dinasti Mongol sekitar 1279 sampai 1368 Masehi. Yang ke-11 dinasti Ming sekitar 1368 sampai 1644 Masehi. Dan yang terakhir dinasti Qing atau Manchu sekitar 1644 sampai 1911. Negara Cina memiliki tradisi dan kebudayaan yang menarik. Berikut adalah tradisi dan fakta menarik tentang kebudayaan Cina. Yang pertama, kaligrafi Cina. Kaligrafi Cina adalah seni menulis tanda-tanda bahasa Cina. Kaligrafi ini telah muncul sejak abad kedua, bertujuan untuk menyampaikan gagasan sekaligus menampilkan keindahan abstrak garis. Kaligrafi ini dapat ditulis dengan menggunakan kuas. Nah, kuas yang digunakan terbuat dari bambu.
Yang kedua, bahasa Mandarin. Bahasa nasional resmi Cina adalah bahasa Mandarin. Mandarin adalah sebutan untuk pembesar-pembesar Cina dari dinasti Qing. 你好，我，你，姓，名字，是，今年，岁，雅加达，人，叫，很，高兴，认识的。 Yang ketiga, makanan Cina. Makanan Cina dikenal dengan bumbu yang sederhana, namun memiliki rasa yang khas. Filosofi masakan Tionghoa adalah makanan harus memuaskan selera dan melengkapi rasa. Yang keempat, makan menggunakan sumpit. Tata cara makan penduduk Cina lebih banyak menggunakan sumpit dibandingkan alat makanan seperti sendok atau garpu. Bahan yang digunakan untuk membuat sumpit berasal dari bambu, logam, gading, dan plastik. Sumpit yang sering digunakan di kalangan orang berada dan pejabat tinggi Tionghoa di masa lalu adalah sumpit gading. Sedangkan sumpit dari perak digunakan di istana Kaisar Tiongkok untuk mendeteksi racun. Yang keenam, cheongsam. Cheongsam adalah pakaian panjang untuk wanita yang ketat di badan, dibuat dari bahan katun maupun sutra. Yang ketujuh, pakaian putih untuk berkabung. Pakaian ini disebut holam. Pemakaian pakaian tersebut bertujuan untuk meringankan penderitaan orang yang meninggal. 7. Kalender Cina. Kalender Cina merupakan penanggalan tertua di dunia. Kalender Cina telah digunakan sejak abad ketiga sebelum Masehi. Dalam kalender Cina, setiap tahunnya dinamai dengan nama binatang. Berikut adalah 12 Sio Tahun Baru Cina. Yang pertama, tikus, yang lahir pada tahun 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, dan 2020. Tikus dikenal dengan pesona dan kreativitasnya. Juga dikenal lugas, sangat ingin tahu, menyenangkan, dapat diandalkan. Yang kedua, kerbau, yang lahir pada tahun 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, dan 2009. Kerbau melambangkan keberuntungan, memiliki sifat sabar, tidak kenal lelah. Yang ketiga, macan, yang lahir pada tahun 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, dan 2009, memiliki karakter pemberontak. Karakter macan selalu siap beraksi, tidak kenal lelah, tidak kenal takut, dan bisa berjuang dengan keraguan. 4. Kelinci, yang lahir pada 1939, 1951, 1963, 1965, 1974, 1999, dan 2011. Memiliki karakter yang tenang. Yang kelima, naga, yang lahir pada 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, dan 2011. Memiliki karakter yaitu penuh energi dan kekuatan. Yang keenam, ular, yang lahir pada
yang lahir pada tahun 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, dan 2013. Sio ular memiliki karakter introspektif dan misteri. Yang ketujuh, kuda yang lahir pada tahun 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, dan 2014. Sio kuda memiliki sifat penuh dengan optimis dan pemarah. Yang kedelapan, kambing yang lahir pada tahun 1943, 1955, 1969, 1979, 1991, 2003, dan 2015, yang memiliki hati yang tulus, suka membantu. Yang kesembilan, monyet yang lahir pada 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, dan 2016, yang mempunyai karakter menyukai tantangan, pandai, ambisius, dan ke-10, ayam yang lahir pada tahun 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, dan 2007. Ayam memiliki karakter percaya diri dan berbakat. 11, anjing 1994, 2006, dan 2018. Anjing memiliki karakter orang yang cerdas dan terus terang. Yang ke-12, babi yang lahir pada tahun 1947, 1959, 1971, 1984, 1995, 2007, dan 2019, yang melambangkan kejujuran, sederhana, dan berani. 8. Tahun Baru Imlek atau Tahun Baru Cina. Hari Raya Imlek telah ada sejak 400 tahun yang lalu. Nah, ada pun tradisi unik yang ada pada saat perayaan Imlek berlangsung, yaitu yang pertama, bersih-bersih rumah. Masyarakat Tionghoa percaya dengan membersihkan rumah berarti membuang yang menghalangi datangnya keberuntungan. Tradisi ini dilakukan 1 hari menjelang Imlek. Yang kedua, dekorasi rumah. Dekorasi yang digunakan berwarna merah yang melambangkan suatu yang sejahtera dan kuat serta membawa keberuntungan. Yang ketiga, serba warna merah. Ciri khas perayaan Imlek adalah penggunaan warna merah di segala tempat, yang melambangkan sesuatu yang kuat, sejahtera, dan membawa hoki. Juga dipercaya dapat mengusir nian atau sejenis makhluk hidup di dasar laut atau gunung yang keluar saat musim semi atau tahun baru Imlek. Yang keempat, hidangan khas Imlek seperti kue keranjang dan jeruk menjadi makanan wajib yang ada saat Imlek. Yang kelima, bagi-bagi angpau. Ini merupakan tradisi di mana Tionghoa yang sudah berkeluarga memberikan rezeki kepada anak-anak dan orang tuanya. Barongsai adalah tarian tradisional Tiongkok dengan menggunakan sarung yang menyerupai singa. Makna barongsai adalah menghilangkan energi negatif, mengusir roh halus, baik, dan membawa keberuntungan.